Kita jangan sendiri masuk surga, rame-rame. Itu sebabnya kami mau datang jauh-jauh dari Medan, Pak. Gak mau sendiri juga ke surga, mau rame-rame. Di setiap lapas ikut. Kenapa? Karena Tuhan bilang, ayo bawa jiwa-jiwa, jangan sendiri datang. Ya, gitu. Jadi jangan egois, jangan mau sendiri. Kita harus bawa kawan-kawan kita. Amin. Ya, kalau kau mengasihi Tuhan, maka kau juga harus mengasihi saudara-saudaramu. Ya, kalau dibilangnya kamu so kudus, bertobat, biarkan. Hanya minta mulutmu yang aja, biar Tuhan yang bekerja. Amin. Karena tak perlu kau berbaik, Tuhan yang akan bekerja. Tapi kita harus in action. Ayolah dek, ayo bang, ayo bro. Hanya itu aja tugasmu. Mau nggak apa-apa. Sekali nggak mau, besok bawa lagi, besok ajak lagi. Pasti Tuhan akan tunjukkan sama kamu, Tuhan yang akan bekerja. Ya, jangan gak mau apa-apa. Ini 2025, Pak. Tidak semua orang bisa masuk di 2025, enggak semua. Jangan bilang kamu di sini karena ya memang saya ada di sini. Enggak. Di luar sana tempat yang sangat nyaman berkecukupan tidak bisa masuk 2025. Oke? Termasuk saya yang punya banyak pergumulan bahkan di detik-detik masuk di 2025. Orang-orang yang kita sayangi, ya, ternyata Tuhan tunjukkan bisa masuk 2025. Ya, saudaraku ya, jangan putus asa, tetap bersemangat. Karena firman Tuhan katakan, kan kalian punya keinginan hati di hati ya, ada keinginannya ya kan. Tapi dengar kata firman Tuhan, dan bergembiralah karena Tuhan. Ya, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tapi kalau hatimu menginginkan yang jahat, rencana-rencana jahat nggak terjadi. Mazmur 37 ya kan? Tapi kalau apa yang kau inginkan mama mau datang, atau kau lapar, atau kau nggak punya apapun, misalnya kau nggak punya odol, nggak punya sabun, Tuhan hanya suruh kau nggak lodes, bukan lodes jalan keluar. Tuhan hanya suruh engkau bergembira. Bagaimana caranya bergembira? Kau jangan bersungut-sungut. Ada nyanyi di sini, ada lagu, ada musik dan nyanyi. Saya lihat tadi pun lemas-lemas, ada yang nggak mau berdiri. Apa yang kau berikan terbaik untuk Tuhan, untuk menyenangkan Dia. Buat gembira hatimu, itu menyenangkan Tuhan. Kalau kau nyanyi-nyanyi yang sungguh-sungguh, ya, pemusik-pemusik memainkan dengan sungguh-sungguh. Karena kita semua untuk menyenangkan Tuhan, saudaraku. Termasuk saya di sini bertahun-tahun ke lapas ini ngapain? Gak ada kerjaan, habis waktu, habis uang, habis segala macamnya. Tapi untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan engkau. Bukan. Ya. Halo dekku, ibu sudah rindu. Jangan marah kalau ibu panggil ya. Ayo duduk. Iya, kan pohon baru kan? Sama tendando. Oke. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikanlah yang nggak perlu pakai keringat, kamu berikan sama Tuhan. Kita udah gratis nafas. Siapa tadi yang belum saksi? Yang operasi. Ya. Entah apapun kejahatanmu, entah apapun kesalahanmu, bisa nggak Tuhan nggak jawab doamu? Bisa? Bisa nggak kan kau check out saat itu juga? Bisa sekali. Tapi kenapa tidak? Tuhan mengasihi. Jangan bilang doamu nggak terjawab. Ya, tidak ada doa yang tidak terjawab, saudaraku. Yang ada adalah Tuhan menunggu kita siap menerima jawaban doa. Misalnya, Tuhan, aku mau punya sepeda motor yang besar. Sepeda aja kok nggak bisa naik, jatuh. Ya ditundalah sama Tuhan sampai kau sampai bisa naik sepeda. Benar? Ngerti maksudnya? Jangan bersyukur-syukur. Misalnya doamu, Tuhan, gak datang istriku. Sampai kau siap menerima kedatangan istrimu dengan penuh cinta kasih di hatimu. Apa yang suka istrimu, kau bertobat, kau gereja, kau gak merokok. Sampai kau siap tidak lakukan itu ketika kau ketemu dengan istrimu, maka dia sudah melihat engkau yang baru. Jadi jangan bilang Tuhan gak jawab doa kita. Tuhan jawab, tapi nunggu kita siap. Kalau kau makin membandel lama juga lama kau punya
Karena Tuhan itu mengasihi dan penyayang. Amin. Amin. Jadi bisa mengerti ya, bukan tidak dijawab. Semua doa yang baik dijawab Tuhan. Apapun, ya, cuma nunggu kesiapan kita, kekuatan kita. Tadi saya udah kasih ilustrasinya ya. Gak bisa naik sepeda, bisa jadi mintanya motor, Honda sepeda motor harus bisa naik sepeda, oke? Iya. Ayo cepat ambil duduknya. Kalau nggak ada bangku di bawah aja nggak apa-apa. Ayo cepat sayang, ayo duduk di bawah. Gak apa-apa sini aja, sini depan sini depan aja depan. Gak usah nunggu di belakang. Iya, haleluya, puji Tuhan ya. Terima kasih ya Livia. Hari ini kau bisa ada di situ, Tuhan mengasihimu ya. Kau akan dengar firman Tuhan ya. Oke, ya. Jangan ada yang bersungut-sungut. 2025 kau harus berjuang untuk hidupmu, berjuang untuk kau bisa semangat, berjuang untuk kau jalani ya. Jangan pernah putus asa, karena putus asa adalah satu-satunya jalan yang membuat engkau, itu cara iblis yang membuat engkau hancur binasa. Itu cara iblis. Jangan beri kesempatan, karena udara yang kau hirup itu gratis dari Tuhan, bukan dari iblis. Iblis nggak kasih apa-apa, hanya ngasih kematian, neraka yang kekal. Itulah janjinya, itulah yang dia berikan. Tapi Tuhan memberikan nafas hidup, matahari pagi, kau sehat, kakimu oke, seluruh anggota tubuhmu oke. Dan kita beribadah hari ini. Itu luar biasa, syukuri ya. Jadi kalau apapun yang ingat firman Tuhan, apapun yang kau inginkan dalam hatimu, Tuhan hanya minta kau bergembira. Gembira. Ya, itu saja. Caranya bergembira, kau nyanyi, kau senyum, jangan meremut. Memang tempat ini tidak layak dibuat untuk senyum, tapi kau harus perang terhadap keadaan suasana hati. Ya, oke, kita masuk firman Tuhan. Nama saya Roma Girsan, yang belum kenal salam kenal. Saya dari Medan, ya, melayani di lapas ini sudah 2025, sudah jalan 15 tahun. Jalan 15 tahun, ya 14 tahun sudah. Firman Tuhan pada siang hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17 dengan temanya dari kami komunitas orientasi mengasihi adalah pengharapan baru dalam Yesus. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Sudah? Ya, boleh dibacakan Bapak yang pakai baju batik, kuat sedikit suaranya Pak. Dan Kristus ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, Ya. tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya, tahun 2024 adalah sesuatu yang begitu banyak kau lalui, yang tak enak, yang sedih dan segala macamnya. Tapi firman Tuhan katakan 2024 ke belakang itulah sesuatu yang lama, pribadi yang lama, karakter yang lama. Ya, tapi 2025 engkau harus menjadi pribadi yang baru. Bukan ciptaan yang baru mati lagi terus hidupkan Tuhan yang enggak. Pribadi yang baru. Pertobatan intinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan hanya minta kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini enggak ada yang enggak salah. Semua salah. Yang mau Tuhan lakukan, itulah tujuan Tuhan datang ke dunia ini, mati di kayu salib. Kita berbalik dari jalan kita yang salah menjadi jalan Tuhan. Kalau dulu kau tidak pernah gereja, tapi di tempat ini kau mau gereja. Kalau dulu kau tidak pernah bernyanyi, tapi di tempat ini kau mau bernyanyi. Dulu tidak pernah kau baca Alkitab, di tempat ini kau berbaca Alkitab. Karena Alkitab itu isinya adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan firman itu Allah sendiri. Jadi setiap firman yang di sini itu adalah perkataan Tuhan, Allah sendiri. Itu sebabnya engkau harus menghafal
makan untuk mengenyangkan rohanimu firman Tuhan ini. Jangan ada satupun di sini yang tidak punya bekal firman di hati. Kosong. Yang kau masukkan adalah pagi, siang, malam, sarapan, makan siang, makan pagi. Setiap hari, setiap bulan. Dan itu akan keluar melalui apa itu namanya? Feses. Ya kan? Tapi firman Tuhan harus kau ambil jadi makanan, meletakkan di sini. Ingat, kita kan masih waras nih ya, masih bisa mikir ya. Maksudnya masih bisa menghafal ya kan? Masih bisa. Sebodoh-bodohnya kamu misalnya, Bu, taman SD ya, tapi aku masih bisa baca. Tapi masih bisa kau ingat kan? Kalau nggak bisa nggak kau ingat, berarti kau sudah amnesia. Amnesia itu daya ingatnya nggak ada. Kalau diingat kau utang orang itu sama saya ada 557.200 perak, ingat kau, ya kan? Tapi firman Tuhan kau nggak mau ingat. Ingat, saudaraku, ambil firman Tuhan, hafal, ingat, dan itu disimpan dalam hidupmu. Itulah bekalmu. Itulah makanan jiwa. Jangan perut yang dikenyangkan, ya. Kenapa? Karena supaya iblis tidak bisa menipu. Suatu saat kau akan jatuh lagi di dalam dosa, dagingmu jadi dosa. Tapi apa yang kau simpankan dalam pikiranmu dan hati itu mengingatkan, ada firman Tuhan. Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begini, tak jadi. Tapi kalau nggak ada perbendaharaanmu, nggak ada yang kau simpan, suara iblis yang kita dengar, Pak. Karena gak ada yang kau simpan, gak ada yang kau ingat, ya? Oke, ya. Saya lanjut. Nah, ciptaan baru itu adalah kita menjadi baru dan tidak lagi menjadi budak dosa. Tapi bagaimana, Bu? Di tempat ini saya tetap harus menjadi berdosa, jatuh aja, main judi, merokok, menipu, masih jatuh, marah, masih jatuh. Itu sebabnya kita harus gereja, Pak, setiap hari. Supaya lebih lambat laun Tuhan yang akan memegangmu, bukan lagi menjadi budak dosa. Itu sebabnya di tahun 2024-25 ini keinginan daging harus ada niat dalam hatimu. Tuhan tolong aku, niatku Tuhan, aku mau berubah, tolong aku Tuhan. Ya, kalau kau niat masih Roh Kudus akan tuntun. Ya, jangan keraskan hatimu. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seringkali orang akan berdosa karena kebutuhannya meningkat dan sangat mendesak. Ya, kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu pengen apa? Kadang kaya, pengen diakui, pengen dihormati. Terus anaknya pengen ini, rumahnya mau beli. Banyak kebutuhan kita. Bahkan ada kebutuhan yang mendesak. Beli beras nggak ada. Seringkali orang jatuh mengambil jalan singkat, pintas dengan cara contoh merampok, berbohong, menipu, macam-macam. Ya kan? Karena kebutuhan yang mendesak, dia pikir nggak ada lagi pertolongan, kiri kanan nggak ada, satu-satunya jalan adalah saya melakukan kejahatan supaya saya dapatkan yang kubutuhkan. Kalau kita nggak makan siang mati nggak, Pak? Nggak kan, Pak? Mana mati? Manusia itu tahan, Pak, puasa. Seandainya nggak ada makanan, ya kan? Bisa. Ya, sedangkan kita makan nasi cempreng aja masih tetap lihat sehat-sehat, senyum kelihatan, rambut pun tumbuh, ya kan? Nasi cempreng rambut tumbuh nggak, Pak? Kecuali mesti beras rambut saja rambut tumbuh. Tumbuh kan, Pak? Cempreng. Kukumu tumbuh nggak di sini? Tumbuh lah. Makanya ada di sini tukang pangkas. Ada kan? Dapat cuan dia. Ya kan? Sempat nggak panjang rambutmu nggak ada cuannya. Ya kan, makanya kalau ada waktumu belajar ke tukang pangkas, jangan sia-siakan waktumu. Belajar dapat ilmu bagaimana memangkas, minimal kotak seret, bisa lah pegang pangkasnya. Ya kan? Nah, jadi apapun yang kita makan, gak makan kau 3 hari, Pak. Ya, kau ukur, gak makan kau 3 hari. Kira-kira kukumu segini, gak makan ini ya, tumbuh nggak? Tumbuh, Pak. Dari mana? Udara aja membuat kita hidup. Ya. Jadi jangan alasan bahwa karena nggak makan, nggak ada beras, saya harus merampok, nggak ada urusan. Ya, Tuhan yang akan tuntun kita ke jalan yang benar. Jadi jangan bersungguh-sungguh. 2 Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Ayo baca. 2 Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Ini kedagingan yang harus kita perani. Siapa suaranya kuat ini? 2 Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Suaranya kencang, gantian. Ada 2 Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Karakter manusia lamanya. Ayo.
Kuat. Siapa yang bisa baca? Siapa yang sudah dapat? Tetapi sekarang Ya. buanglah semuanya itu. Ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, Ya. perang, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Yang paling cepat kali kita lakukan apa, Pak? Marah. Ya kan? Oleh karena kemarahan maka kita melakukan banyak kejahatan. Cakap kotor, ucapan kotor. Dengan gampang kita ucapkan. Padahal mulut kita ini bukan kita yang punya, Pak. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akan terjadi atas apa yang kita ucapkan. Misalnya, datang anak, datang dia sini, cakap kotor atau misalnya kau marah-marah. Lama kali kalian datang, memang tolol-tolol lah kalian semua ini ya. Anak-anak pun tolol. Ya jadi tolol lah apa? Ucapkan yang benar, maka itu akan terjadi. Ini kalian dengar hal ini, kecuali kau tidak tahu ya. Kecuali kau tidak tahu, sehingga gak pernah kau dengar, gak pernah kau didengarkan firman bahwa jangan kau mengucapkan perkataan sembarangan. Firman Tuhan katakan orang akan dikenyangkan oleh buah perkataannya. Setiap kau mengucapkan perkataan itu akan terjadi. Amin. Kalau kau lapar bilang Tuhan terima kasih, burung-burung di udara diberi makan, aku pun dikenyangkan. Rumahku penuh dengan berkat. Istriku ada rumahnya. Di rumahku ada yang antar beras. Perkatakan itu. Mamaku sehat. Kalau kau sakit perut, perkatakan perutku ini milik Tuhan, maka aku sembuh. Perutku milik Tuhan, tidak ada sakit penyakit padaku. Setiap pagi kau katakan kalau ada terjadi sesuatu pada dirimu, karena engkau akan dikenyangkan oleh buah perkataan. Apa yang kau ucapkan akan terjadi padamu. Hari ini kau mendengar, telingamu mendengar bahwa firman Tuhan katakan buah perkataan itu terjadi atas apa yang kau ucapkan. Maka kalau kau lakukan akan terjadi Tuhan. Ya, kecuali kau tidak mengetahui ya, kecuali kau tidak pernah mendengar itu tidak terjadi. Tapi kalau hari ini kau dengar, kupingmu mendengar, maka itu akan terjadi lagi. Amin. Ya, jadi marah, kalau kau marah tarik nafas langsung pergi. Lebih baik kau lari, habiskan energi lari. Ya, jangan mudah marah. Ya, semua juga bisa marah, tapi jangan membuat kita berdosa. Jangan berlarut-larut, apalagi dendam. Ada di sini yang belum bisa mengampuni. Yang belum bisa mengampuni kesalahan siapapun, mama, bapak, siapa adik atau istri atau siapapun yang belum bisa mengampuni, dengarkan dengan baik. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Minta ampun Tuhan, banyak kali dosaku. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Terus seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kau nggak lakukan, kau bohonglah. Kau minta ampun sama Tuhan, ampuni aku Tuhan, tapi dosa orang lain aku ampuni. Ada kisahnya di Alkitab mengenai seorang yang punya utang. Dia sudah gak bisa bayar. Terus raja panggil, mana utangmu? Dia bilang, ampunlah raja, saya gak punya utang. Karena dia begitu kasihan raja. Raja mengampuni utangmu. Ya udahlah, pulanglah kau dengan selamat. Aku ampuni dosamu, aku ampuni utang-utangmu, dijadikan nol. Begitu dia keluar dari tempat raja, senang-senang, utang jadi nol, nggak ada lagi utang. Dia ingat ada orang berutang sama dia. Jumpa pula dari jalan, jumpa kemana-mana utang. Difungsikannya lah dirinya jadi debt collector. Mana utang? Kalau kau nggak bayar hari ini juga aku ambil anakmu, aku ambil rumahmu dan segala macam. Maka dilakukannya itu sama orang. Ketika raja tadi mendengar yang orang ini melakukan hal yang jahat sama orang lain, padahal dia sudah dia ampuni dosanya, sudah nol utangnya, maka dia dipanggil dan dijatuhi hukuman mati. Kita juga gitu, minta ampun sama Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni, melepaskan pengampunan. Lepaskan kenapa? Biarkan Tuhan yang menjadi haknya untuk mengampuni orang itu, untuk membalaskannya, bukan kita.
kita, bukan kita, ya, karena kita ini debu, jangan sok-sokan, jangan sok kuat, ya, kata Tuhan habis. Pernah dengar tanggal 7 Januari begitu kayanya di satu negara Amerika, tahu kan? Los Angeles punya rumah begitu kaya, satu orang punya rumah miliar-miliar. Kita punya rumah harga 30 juta ya Bu susah carinya. Tapi rata-rata di sana orang punya rumah ratusan miliar. Bagaimana tinggal di dalam rumah 1 miliar, ratusan miliar? Dan anehnya rumah itu tidak ditinggali sering. Rumah itu ditinggali kapan dia datang pelesiran, sekali-sekali. Begitu banyaknya orang kaya di sana. Kalau apa yang dilakukan Tuhan tanggal Januari tanggal 147? Tuhan mengirimkan api yang gak masuk akal. Kalau kebakaran minimal 2 rumah lah Pak, ya kan, 3 rumah. Tapi kalau 1 kota, itu perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan membuat api pakai angin. Dan kau harus tahu, Tuhan selalu datang dengan api. Ingat Musa, ketika Tuhan datang pada Musa, semak belukar, api, dan belukar itu tidak terbakar. Dan itu perbuatan tangan Tuhan. Api yang menghanguskan. Saudara yang dikasih Tuhan, gak ada di dunia ini yang kita bisa pegang milik kita. Kalau kau tidak mengandalkan Tuhan, kau pikir itu kau punya, maka Tuhan akan ambil. Semua orang di dunia ini kan viral, ya kan, melihat perbuatan tangan Tuhan. Artinya apa? 1 kota kebakaran seperti itu begitu banyaknya, itu bukan tangan manusia, itu bukan kecelakaan, itu bukan terjadi karena terjadi sebegitu, enggak. Karena apa? Ternyata ada di antara begitu banyak rumah di situ, ada di tengah-tengah rumah yang masih utuh. Make sense ya? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Karena rumah itu adalah rumah pendoa. Orang yang dalam rumah itu sering memberi kepada orang lain, sering memberkati orang lain, dan rumah itu selalu ada rumah doa. Itu sebabnya kalau kau jumpai istrimu, jangan kau tanya, "Mak, masih ada beras kita, Mak? Mak, kayak mana ini, Mak?" Juga jangan itu yang kau tanya, "Mak, masih berdoa kalian di dalam rumah kita, Mak?" Itu tanya. Itu yang pertama kau tanya, karena istrimu adalah yang doa. Masih berdoa kalian, Mak? Supaya keluargamu utuh, keluargamu selamatkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan dapat lakukan apapun. Tuhan bisa buat apa saja. Jadi gak usahlah masih menyimpan dendam di hatimu, yang buanglah itu. Ampunilah. 2025 lepaskan dari hatimu, lepaskan pengampunan. Kalau kau gak bisa, belum bisa, datang kemari, kita akan doakan kau. Siapa yang mau minta doa untuk melepaskan kemarahan di hatimu, sehingga kau gak bisa tidur malam saking bencinya kau sampai kau berubut, kau datang, kita akan berdoa buat. Amin. Ya, saudaraku, jangan simpan-simpan. Kita nggak tahu hidup kita kapan dan bagaimana. Yang pasti Tuhan Yesus mau datang kedua kalinya. Dia segera datang. Jangan tunda waktumu bertobat, saudaraku. Jangan tunda. Itu sebabnya Tuhan di hari-hari ini ke depan akan mempertunjukkan kepada dunia ini siapa dia, siapa saya, kata Tuhan. Jadi nggak usah sok hebat, nggak usah sok bandel, sok mengeraskan diri, nggak perlu. Kalau masih ada waktu, kalau nggak ada kesempatan buat Tuhan. Jadi oleh sebab itu, mari kita sama-sama kejar Tuhan. Dengan cara apa? Dengar firman-Nya di gereja, baca firman-Nya, berdoa. Jangan tunggu lagi, jangan tunda ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pengharapan kepada Yesus itulah satu-satunya ya. Roma 5 ayat 13 dikatakan. Roma 5 ayat 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu, kita semua, dengan segala sukacita. Kembali kata sukacita, dan damai sejahtera. Orang yang gak sukacita, gak mungkin dia damai sejahtera, saudaraku ya. Dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu dan saya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudara, bagaimana ketika
ketika tidak ada lagi pengharapan dalam setiap hidup orang, maka sudah berakhir Pak. Karena dia bagaikan mayat hidup. Dia merasa sudah tak ada harapan bagi saya. Sudah berapa puluh tahun lagi saya hidup. Maka dia sebenarnya sesungguhnya sudah mati saudara, walaupun kau masih berjalan. Oke, karena sebenarnya kita hidup bukan karena daging kita bisa bergerak. Sebenarnya kita hidup karena jiwa kita hidup. Kalau jiwa orang sudah mati, merasa putus asa, hopeless, tidak punya pengharapan, dia sebenarnya sudah mati. Ya, sebenarnya sudah mati. Dan orang yang hidup senang-senang dan menjauh daripada Tuhan, akhirnya hidupnya binasa. Tapi kalau orang yang hidup dalam banyak masalah pergumulan, tapi dekat sama Tuhan, bersujud sama Tuhan, menangis sama Tuhan, maka akan mengalami penyertaan Tuhan, akan mengalami mujizat, akan mengalami, kok bisa gini ya Tuhan, kok bisa jadi gini ya Tuhan, akan kau alami. Jadi jangan jauh-jauh daripada Tuhan. Gak ada lagi waktu ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Masalah dalam hidup kita bukan untuk menyengsarakan kita. Jangan kau kira Tuhan meninggalkanmu dengan kesengsaraan yang kita alami. Ya, jangan. Tetapi maksud Tuhan supaya engkau makin mengenal Tuhan, semakin tahu bahwa oh Tuhan sayang, membentuk engkau, memberi kesempatan kepadamu untuk menjadi manusia yang baru ya. Pertobatan yang paling pentingnya. 1 Petrus 4 ayat 7, karena itu supaya engkau bisa berdoa, kuasai diri. 1 Petrus 4 ayat 7. Pertanyaannya sering sekali saya dapatkan, Bu, saya nggak bisa lagi berdoa. Kalau saya berdoa, buyar semua di otak saya. 1 Petrus 4 ayat 7. Apa katanya? Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kau bisa berdoa. Terakhir, di awal Januari saya mendapatkan atau berkomunikasi dengan seorang yang warga binaan, adalah di mana dalam keadaan yang sudah letih, lesu, putus asa, dan ya tadi saya sebutkan adalah jiwanya sudah mati. Kenapa? Dia bertahun-tahun menimba ilmu, Pak. Ini saya kasih tahu. Bertahun-tahun menimba ilmu. Ilmu apa? Ilmu kebal. Dan bukan di satu tempat, di banyak tempat. Sehingga ketika dia bisa lolos dari lapas, Pak. Lolos loh. Ya, lolos dari lapas, dia keluar lari. Tapi akhirnya ketangkap lagi. Lari dengan gampang dengan ilmu-ilmunya ini. Tapi ketika dia ketangkap, habis dibal-bali, dipukuli, ngeri lah, dirodam lagi. Saudaraku, menurut dia, karena ilmu kebal itu, dia nggak apa-apa. Dia ceritakan sama saya nggak mengerti ilmu seperti itu. Dia nggak apa-apa. Dan akhirnya dia ada di tempat itu. Tapi saudara, kenapa dia menghubungi saya? Kenapa dia bicarakan ini sama saya? Saya lelah, Bu. Capek. Ada pula orang yang punya ilmu capek ya. Ya segitulah batasan iblis. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Saya bilang, loh bukannya kau bangga dapat ilmu kebal, tak ada yang takut sama kau, diapain kau nggak apa-apa, biru enggak, patah pun tidak. Apa bukannya kau bangga? Saya capek. Kenapa? Karena waktu Natal kemarin saya melihat begitu damai sejahteranya kawan-kawan saya nggak rasa apa-apa. Saya rindu rasakan hal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang buat itu? Karena Roh Kudus menggelitik hatinya, mengatakan sama dia, kau nggak mau lihat kawan-kawan itu punya damai sejahtera, menikmati Natal, perayaan itu. Kau nggak punya rasa itu. Puji Tuhan. Setelah pengakuan dosanya, setelah dia bertekad melepaskan itu, bagaimana saya melepaskanmu sementara saya di lapas? Berapa tempat saya tuntut ilmu, tak mungkin saya datangi satu karena hukumannya panjang, Pak. Dia kasus pembunuhan.
Saya bilang, kalau kau mau, sungguh-sungguh kau mau, di tempat itu juga, tempat ini juga, kau bisa lepaskan. Karena kuasa dan roh Tuhan lebih daripada kuasa roh-roh apapun yang pernah dia timbai. Oke? Dia bilang, saya nggak bisa berdoa. Saya nggak tahu rasanya, saya nggak bisa berdoa. Sampai sekarang saya bilang, iya. Oke. Kau betul-betul, kau benar-benar sungguh-sungguh mau melepaskan itu dan nggak menimba ilmu lagi dan kau tidak menyesal melepaskan itu. Enggak, saya mau lepaskan. Karena saya butuh damai sejahtera, saya butuh sukacita, gak dapat saya. Akhirnya terjadi pelepasan. Saya bimbing dia, Pak. Dan Tuhan kita luar biasa. Di tempat seperti begini Tuhan melakukannya, asal betul-betul. Dan dia mengambil komitmen puasa 3 hari. Itu yang dia bayar, menunjukkan kesungguhannya sama Tuhan. Tuhan, aku mau tolong. Kemudian saya tanya, setelah itu saya tanya, bagaimana sekarang? Saya rasakan damai. Bukankah damai itu tidak bisa dibeli, Pak? Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan, asal kita mau. Amin.